Hai lur, selamat datang lagi di channel Pendongeng Anime. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Pendongeng Anime. Di video kali ini Mas akan menceritakan lanjutan dari manga Tokyo Revengers episode 225. Dan akhirnya manga Tokyo Revengers chapter 225 ini dalam versi full dan legal ya, sudah rilis secara resmi pada hari Rabu tadi. Tokyo Revengers chapter 225 ini pun berjudul Free for All atau bisa diartikan bebas untuk semua. Seperti yang telah kita ketahui bersama, jika pada saat ini ketiga dewa terkuat atau para penguasa Tokyo pun kali ini sudah hadir di taman bermain untuk bertempur. Pertempuran ini tentu saja terjadi jauh lebih cepat daripada jadwal yang telah mereka rencanakan sebelumnya, yaitu tanggal 14 Juli 2008 ya. Jadi anggap sajalah kita ini sedang menjelajahi waktu ya, dan kembali lagi di tahun 2008 silam. Anggap aja lah. Penyerangan Takemichi serta kematian dari Draken lah yang memicu mereka semua untuk bertempur pada malam festival Tanah Bata ini. Banyak sekali hal-hal yang terjadi di chapter terbaru ini ya. Oleh karena itu tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Tokyo Revengers chapter 225 ini dibuka dengan datangnya Sano Manjiro ke medan pertempuran. Kemudian disusul para anggota geng Kanto Manji lainnya di belakangnya. Di momen ini Maiki sama sekali tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Datar aja gitu ya. Tapi tatapan Maiki ini seakan-akan memendam sesuatu dan sudah bersiap dengan apa yang ingin ia lakukan. Di sini Maiki juga tidak berkata satu patah kata pun dari mulutnya. Melihat kedatangan dari Maiki dan geng Kanto Manji, Terano pun seketika tersenyum bahagia. Inilah yang selama ini diharapkan oleh Terano Sosu. Dia sejak lama menunggu waktu ini, di mana semua geng terkuat di Tokyo akhirnya berkumpul dan akan bertarung satu sama lain. Di momen selanjutnya, Takemichi yang sejak tadi terlihat kehilangan arah semenjak mengetahui kabar kematian dari Draken pun kini akhirnya mencoba kembali memberanikan diri untuk mengatakan sesuatu kepada Maiki. Takemichi lalu berkata, "Maiki, jangan lakukan ini. Kita semua tidak boleh bertarung sekarang." Namun sayang sekali lur, karena Takemichi ini suaranya sangat kecil dan terdengar bergetar gitu ya, membuat Maiki tidak bisa mendengar perkataan darinya. Tidak butuh waktu lama, ketika geng tersebut sudah tiba dan sudah bersiap untuk berperang, para jenderal perang atau petinggi dari ketiga geng tersebut pun akhirnya langsung mendeklarasikan perang, juga memerintahkan semuanya untuk pergi bertempur. Dari sisi geng Brahman, geng ini dipimpin oleh Akashi Takeyomi. Kemudian geng Rokuhara Tandai dipimpin oleh Terano Sosu. Sedangkan dari geng Kanto Manji dipimpin oleh Haruchio Sanju. Wow, menarik sekali lur. Inilah detik-detik yang sangat keren dan menegangkan menurut Mas ya. Pada pertempuran antara ketiga geng penguasa terkuat di Tokyo ini, Maiki mempercayakan Sanju untuk menjadi pemimpin dari seluruh pasukan Kanto Manji. Dia pun memberikan wewenang penuh kepada Sanju untuk bertindak atau berbuat sesuka hatinya. Dan dengan satu teriakan keras dari para pemimpin mereka, seluruh pasukan dari ketiga geng tersebut pun langsung melakukan geger-geder ya, atau tawuran di area parkir taman bermain ini. Dalam salah satu panel manganya, terlihat Takeyomi yang sangat kesal sekali kepada Maiki dan Kanto Manji miliknya. Hal itu disebabkan karena Maiki kenapa harus ikut campur pada saat seperti ini, apalagi setelah tahu jika Draken telah mati. Dia pun terlihat menyalahkan Maiki karena sama sekali tidak berniat atau tidak tertarik untuk membalas dendam atas kematian sahabatnya itu, yaitu si Draken. Berbeda dengan Takeyomi yang sangat bersemangat dan bergairah dalam pertempuran besar ini. Sedangkan Sanju malah bertingkah sebaliknya. Dia terus saja berteriak kepada seluruh anggota geng Brahman dan meminta mereka semua untuk berhenti agar tidak terprovokasi oleh geng Rokuhara Tandai. Sanju menginginkan mereka semua untuk mundur dari pertarungan di malam festival Tanah Bata ini. Namun sayang sekali lur, nampaknya tidak ada satupun anggota geng Brahman yang mau mendengar perintah dari Sanju. Saat ini mereka semua hanya bertindak atas perintah dari Akashi Takeyomi saja. Di tengah ketegangan ini, Maiki pun hanya terlihat diam saja dan menyaksikan semua tanpa bergerak sedikit pun dari tempatnya berdiri. Melihat ini, Koko pun sempat bertanya kepada Maiki, apakah dirinya juga perlu ikut campur untuk membantu Senju. Mendengar Koko berkata seperti itu, Maiki pun menanggapi Koko dengan tenang. Kau tidak perlu repot-repot untuk turun tangan, dan Maiki pun menyuruh Koko untuk diam saja sambil menganalisa dulu jalannya pertempuran antara ketiga geng terkuat di Tokyo ini. Di momen selanjutnya terlihat Terano Sosu yang sedang berbicara kepada Kakucho dan juga Ran, Rindo serta Mochi suku Kanji. Dengan cepat Terano pun langsung membuat sebuah rencana baru dan memerintahkan para mantan anggota Tenjiku ini untuk fokus menekan dan menyerang geng Kanto Manji. Sementara dirinya seorang diri akan bertarung melawan para eksekutif dari geng Brahman.
Karena sejak awal Terano hanya mengincar dan berniat bertarung dengan para anggota geng Black Dragon generasi pertama saja. Scene pun kini kembali berpindah. Kali ini terlihat Akashi yang sedang terpojok oleh para anggota dari geng Rokuhara Tandai. Dia pun berteriak dan meminta para anggota geng Brahman untuk fokus melawan geng Rokuhara Tandai daripada melawan geng Kanto Manji. Sementara itu Senju masih terlihat sangat putus asa dan terus berteriak tanpa henti. Dia terus meminta semua orang untuk tenang dulu dan menghentikan semua pertarungan ini. Melihat Senju yang sangat frustasi, Wakasa pun dengan cepat langsung datang menghampirinya. Wakasa mencoba mengendalikan suasana dan menenangkan Senju. Di momen ini Wakasa juga berkata sesuatu kepada Senju, bahwa ada sesuatu yang janggal dari perang ini. Oleh karena itu Wakasa pun melarang Senju untuk bertindak lebih jauh dan memintanya untuk tetap menjaga jarak dan tidak terlibat dalam perang kali ini. Tidak sampai di situ, Wakasa pun kembali melanjutkan perkataannya. Kematian dari Draken telah memberikan dampak yang sangat besar bagi semuanya. Sambil menoleh ke arah Takemichi, Wakasa pun berkata lagi, "Tolong lindungi Kawaragi Senju, Takemichi." Wow, hal menarik kembali terjadi nih lur. Di antara semua orang di medan pertempuran ini, hanya Wakasa satu-satunya orang yang sadar jika ada hal yang aneh terjadi pada pertempuran kali ini. Dia pun merasa tidak nyaman dalam situasi perang kali ini. Untuk berjaga-jaga, Wakasa pun melarang Senju agar tidak terlibat dalam perang ini. Setelah menitipkan Senju kepada Takemichi, Wakasa pun kembali ke medan pertempuran untuk membantu yang lainnya. Di momen lain terlihat Akashi Takeomi yang dikepung dan sudah terpojok oleh geng Rokuhara Tandai. Melihat kesempatan ini, Terano pun kemudian langsung datang ke arahnya untuk menghajar dan mengalahkan Takeomi dalam perang ini. Dengan kepalan tinjunya, Terano pun hendak memukul wajah dari Takeomi. Pada saat akan melancarkan pukulannya, Terano pun berteriak dengan kuat, "Fortissimo!" Namun sayang sekali, sebelum berhasil melayangkan pukulannya, tiba-tiba saja Benkei muncul di hadapannya dan menahan pukulan dari Terano dengan menggunakan lengannya. Kemudian Benkei berkata, "Seranganmu sangat lemah sekali, Terano." Tak sampai di situ saja, setelah pukulannya ditahan oleh Benkei, Terano pun mendapat kejutan dari Wakasa. Wakasa pun melayangkan tendangan berputarnya ke arah Terano dengan tepat sasaran sehingga membuat Terano Sosu terpental cukup jauh. Tendangan ini adalah tendangan yang serupa dengan tendangan yang digunakan oleh Kawaragi Senju. Melihat para mantan anggota Black Dragon generasi pertama berkumpul di hadapannya, membuat Terano malah semakin bersemangat. Dia pun seketika berkata, "Inilah yang selama ini kutunggu. Aku ingin melihat seberapa kuat kekuatan tempur para mantan anggota Black Dragon generasi pertama, dan aku juga ingin melawan mereka semua." Sebuah chapter yang sangat menarik sekali, bukan? Setelah sekian lama kita diberikan chapter yang berisikan drama dan juga kisah tragis, akhirnya kita diberikan satu chapter yang berisikan penuh tentang konflik dan adegan baku hantam lur. Banyak sekali kejadian yang tidak kita sangka-sangka pada chapter kali ini. Mulai dari kehadiran anggota geng Kanto Manji lainnya sampai dengan kemunculan Hiroshio Sanju di medan perang antara ketiga geng terbesar di Tokyo ini. Ada beberapa hal yang menarik untuk kita bahas di sini. Yang pertama yaitu Maiki mempercayai semua urusan penyerangan kepada Hiroshio Sanju. Bahkan di sini Maiki memberikan wewenang penuh untuk bisa berbuat sesuka hatinya dalam menghadapi geng Rokuhara Tandai dan Brahman sekaligus. Hal ini membuat kami bertanya-tanya mengenai kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh seorang Hiroshio Sanju ini. Jika kita melihat geng Brahman dan Rokuhara Tandai yang hampir mengeluarkan semua pasukan elitnya, di sini Kanto Manji hanya mempercayakan penyerangan hanya kepada Hiroshio Sanju seorang. Sementara Maiki dan Koko hanya berdiam diri dan menyaksikan jalannya pertempuran ini. Dalam satu momen, di sini Kokone sempat bertanya kepada Maiki, apakah mereka berdua harus ikut campur dalam pertarungan ini? Maksud dari dua orang itu adalah Maiki dan juga Our Princess ya. Ya, dia adalah Kawaragi Senju. Namun di sini Maiki menjawab jika saat ini mereka hanya akan melihat dan menganalisa seluruh kejadian ini terlebih dahulu. Nah, hal menarik selanjutnya yaitu ekspresi datar dan kosong yang ditunjukkan oleh Maiki. Mulai dari awal kedatangannya ke taman hiburan ini sampai pertarungan besar ini terjadi, Maiki tidak menunjukkan ekspresi apapun. Bahkan setelah tahu jika Draken terbunuh, Maiki sama sekali tidak tersentuh atau bahkan bersedih. Nah, ini menjadi salah satu misteri juga ya lur. Apakah di sini Maiki benar-benar tidak bersedih atas kematian sahabatnya yaitu Draken, atau Maiki di sini menutupi ekspresi sedihnya dengan menunjukkan ekspresi datar di wajahnya? Atau mungkin di sini Maiki dan Draken sudah memutuskan hubungan persahabatan mereka? Ya, siapa yang tahu ya lur. Intinya ini masih jadi misteri. Dan dalam momen ini pun pandangan Maiki hanya berfokus kepada Takemichi. Dia terlihat tanpa henti-hentinya memandangi Takemichi. Entah apa yang ada di benak Maiki untuk saat ini. Dan tidak ada yang mampu memprediksikan tindakan apa yang akan dilakukan Maiki ke depannya. Oke lur, mungkin itu saja pembahasan kali ini yo. Benar-benar chapter yang sangat epic ya lur.
Ketiga geng ini bertemu dan melakukan jual beli pukulan atau baku hantam ya lur. Dan untuk kalian yang tidak ingin ketinggalan seperti apa kelanjutannya, pantengin terus nih channel dari Pendongeng Anime. Dan jangan lupa lur untuk bantu subscribe, like, komen, dan share ya. Dan salam baku hantam, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.